Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Hari ini apakah semua sehat? Alhamdulillah, kalau semua sehat, mari kita sama-sama tingkatkan kesehatan kita, jaga kesehatan kita supaya kita semua bisa terbebas dari pandemi. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai materi hari ini, Bapak akan bertanya tentang materi kemarin. Adakah yang masih ingat tentang materi kemarin? Yaitu tentang ajaran atau aturan di dalam agama Hindu yang terdiri dari 5 huruf, yaitu kasta, ya. Itu kasta terdiri dari 4, ya, yang diberlakukan di masyarakat Hindu, tapi diberlakukan semuanya harusnya 5, ya. Yang pertama adalah kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Pari. Ya, itu adalah materi kita kemarin. Oke, Bapak akan lanjutkan tentang materi hari ini adalah tentang kerajaan Kutai, ya, di mana kerajaan Kutai itu terletak di Kalimantan. Tapi sebelumnya kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan wilayah-wilayah kerajaan Kutai. Ya, di mana sih Kutai itu sebetulnya? Yang berikutnya adalah menjelaskan nama-nama raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai. Yang ketiga, menjelaskan peninggalan-peninggalan kerajaan Kutai. Keempat, menjelaskan masa kejayaan dan keruntuhan kerajaan Kutai. Setiap ada yang tumbuh, pasti ada yang mati. Setiap ada yang kecil, pasti ada yang besar. Jadi begitulah sebuah kerajaan, sebuah lembaga dibuat, pasti ada yang memusnahkan, ya. Oke, yang pertama adalah tentang kerajaan Kutai. Ini adalah tujuan kita, ya. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama adalah latar belakang sebuah kerajaannya, terus kehidupan politiknya, kehidupan ekonominya, raja-raja yang berkuasa, masa kejayaan dan keruntuhannya. Ya, ini adalah materi kita yang akan kita bahas. Ya. Yang pertama, nah ini dia. Ya. Ini adalah tentang peta wilayah kerajaan Kutai, di mana terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, ya. Nah, Kutai ini, ya, itu didirikan sekitar abad ke-5, ya. Terletak di tepi Sungai Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Ini ditunjukkan dengan keberadaan Yupa, ya, karena terkenal di kerajaan Kutai adalah 7 buah Yupa, ya. Yupa itu dikeluarkan ketika dipimpin oleh Raja Mulawarman, ya.
Raja Mulawarman membuat sebuah prasasti atau yang dikenal dengan yupa, ya, bertulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Ya. Nah, nama-nama raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai itu adalah yang pertama Kudungga, ya, Aswawarman, dan Mulawarman. Ya. Nah, ini yang lebih jelasnya, ya. Nah, ini yang atas dan bawah, ya. Ini diperkirakan Kudungga, ya, yang masih memakai pakaian biasa, ya, atau sifatnya dahulu adalah sebuah kepala suku, ya, di mana pemerintah di daerah tersebut, ya, dipilih oleh rakyatnya. Nah, lama kelamaan dia diyakini mampu, maka dia diangkat menjadi seorang raja. Ya. Nah, raja yang terkenal adalah Mulawarman dan Aswawarman, merupakan anak keturunan dari Kudungga. Ya, ini bisa dilihat, ya, Maharaja Kudungga, ya, itu raja yang pertama, ya. Ini ada Aswawarman dan Mulawarman, sehingga runtuhnya kerajaan itu adalah raja terakhir, Raja Dharma Setia, ya. Ada Maha Gajayana, ada Maha Tunggawarman, ada Maha Jaya Negara Warman, ya. Ini adalah nama-nama dari pemangku kerajaan di kerajaan Kutai, ya. Nah, ini adalah foto Mulawarman dan Aswawarman yang pernah menjabat di kerajaan Kutai, ya. Nah, uniknya ketika Raja Aswawarman, ya, anak dari Kudungga ini, ya, untuk memperluas kerajaannya, dia membuat sebuah upacara, ya, upacara Pristestoma, ya, yaitu melepas kuda kerajaan, ya, nanti akan diikuti oleh prajurit, ya. Jadi prajurit itu melepas kuda dari kerajaan. Di mana sih arah kuda itu berhenti berjalan, sehingga setelah kuda itu berhenti berjalan dan berbaring kembali lagi ke kerajaan, maka itu yang dianggap sebagai wilayah kekuasaan kerajaan Kutai, ya, dengan upacara, ya, yang dipimpin langsung oleh seorang raja, ya. Nah, yang berikutnya, ya, ini anak dari Kudungga tadi, ya, Aswawarman, ya, itu dianggap sebagai Wangsakerta atau dikenal dengan pendiri kerajaan, ya, dituangkan di dalam sebuah yupa, ya. Kenapa disebut Maharaja Kudungga mempunyai seorang bernama Aswawarman, atau nama besarnya adalah Azuman, sama dengan dewa matahari, ya. Nah, ini dilaksanakan oleh Aswawarman, ya, untuk memperluas wilayah, ya. Ini peta Kalimantan, ya. Nah, setelah masa pemerintahan, maka muncul masalah kehidupan ekonomi, ya. Nah, di kehidupan ekonomi kerajaan Kutai itu tidak memiliki masalah yang signifikan, bahkan sudah masuk ke taraf kerajaan yang kaya, ya. Bayangkan saja di zaman sekarang, ya, seorang Raja Mulawarman telah memberikan 2000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, ya, 2000. Kalau kita hitung dengan nilai ekonomis, satu ekor dihitung 10 juta dikalikan 2000, berapa
M, ya. Nah, ini yang diberikan kepada kaum Brahmana. Siapa kaum Brahmana itu? Yaitu para pemuka agama di kerajaan Hindu di kerajaan Kutai, ya. Nah, berarti masyarakat kerajaan Kutai itu memiliki usaha peternakan dan pertanian, ya, yang sudah berjalan, ya, di masyarakatnya. Dan di kerajaan juga sudah menjalin perdagangan internasional, ya. Terlihat di beberapa sumber, ya, yaitu perdagangan dari India melalui jalur Selat Makassar terus ke Filipina sehingga bisa menuju ke Cina, ya. Jadi kerajaan Kutai berarti sudah masuk ke kawasan internasional. Terus yang berikutnya ini adalah peninggalan kerajaan Kutai, ya. Ini ada tugu, ya, bentuknya singa tapi memiliki sayap, ya, memiliki belalai. Ini adalah makna dari kerajaan Kutai. Lalu ini yupa, dan ini adalah diperkirakan pedang pemangku kerajaan atau raja, ya. Nah, setelah dipimpin oleh raja yang berganti-ganti, tapi di kerajaan tersebut justru memiliki pengaruh besar di masyarakat, di daerah maupun di wilayah kekuasaan kerajaan lain, dipimpin pada masa Raja Mulawarman. Ya, sama dituangkan di dalam prasasti bahwasanya rakyat di kerajaan Kutai itu sudah mencapai hidup sejahtera dan makmur, ya. Terus yang berikutnya ini adalah keruntuhan kerajaan Kutai. Nah, ini dilihat di gambar pertama ada peperangan, ya, yaitu memperebutkan kerajaan Kutai, ya, yang dipimpin oleh Raja Dharma Setia, ya, sehingga peperangan tersebut lawan Kutai Kertanegara, ya, mati terbunuh oleh Pangeran Anum Panji Mendapa, yang sekarang menjadi Kutai, ya, Kalimantan Timur, tapi sifatnya tidak lagi kerajaan Hindu, tapi sudah menjadi kerajaan Kesultanan Islam Kutai Kertanegara. Kenapa? Karena rajanya yang beragama Hindu sudah dapat terbunuh, ya. Oke, sampai di sini. Silahkan bisa ditanyakan, ya, nanti kalau tidak jelas, ya, bisa lewat WA, bisa juga lewat YouTube atau email Bapak, ya. Nah, tentang tugasnya ini ada beberapa slide yang tentang gambar. Kalian cari tahu maknanya tentang apa, lalu diketik, ya. Setelah diketik, dikirim ke email Bapak, ya. Emailnya ragawawai79@gmail.com, ya. Oke, nanti dikirim. Yang mengerjakan berarti dia dapat nilai dan itulah absen kehadirannya, ya. Oke, yang terakhir, ya, adalah selalu semangat belajarnya walaupun di masa pandemi COVID-19 sekarang ini.